Lihatlah diri Anda. Anda adalah sosok yang mereka bisikan di balik pintu tertutup. Sosok yang mereka bedah dengan bahasa berbobot dan kosakata profesional yang dimaksudkan terdengar klinis, netral, dan objektif. Namun di balik semua itu, tersembunyi ketakutan mereka yang gemetar. Jika pesan ini menyentuh hati dan membuat jiwa Anda beresonansi, tandai dengan like dan mari kita terhubung lebih dalam untuk menyebarkan gelombang kesadaran ini dengan subscribe dan komen. Karena kebenaran Anda layak diketahui dunia. Mereka memberi Anda label, mendiagnosis, dan mengategorikan, bukan karena mereka benar-benar memahami Anda, tetapi karena mereka tidak mampu mengakui siapa diri Anda sebenarnya. Mereka tidak menyebut Anda narsistik karena Anda kurang berempati. Mereka menyebut Anda narsistik karena kehadiran Anda mengganggu setiap keyakinan palsu yang mereka jadikan dasar identitas mereka. Mereka tidak menyebut Anda egois karena Anda penuh dengan diri sendiri. Mereka menyebut Anda egois karena Anda menolak untuk berputar mengelilingi orang-orang yang kecanduan melihat Anda kecil. Mereka tidak pernah melihat kepercayaan diri Anda sebagai kejernihan. Mereka melihatnya sebagai ancaman. Maka mereka meraih alat yang paling tajam. Bukan kebenaran, bukan kasih sayang, bukan refleksi, tetapi label yang cukup tajam untuk melukai pemahaman Anda tentang diri sendiri. Mereka tidak mendiagnosis Anda untuk membantu Anda sembuh. Mereka mendiagnosis Anda untuk mengubur kemungkinan siapa diri Anda yang sejati. Sebab jika Anda pernah mengenali identitas sejati Anda, jika Anda pernah melangkah sepenuhnya ke dalam kecemerlangan yang selama bertahun-tahun, mereka coba yakinkan bahwa itu berbahaya. Anda tidak hanya akan mengubah dunia Anda akan mengubah dunia setiap orang. Mereka tidak mendiagnosis Anda karena Anda delusi. Mereka melakukannya karena Anda profetik. Mereka tidak memberi label karena Anda rusak. Mereka memberi label karena Anda terpilih. Terpilih dengan cara yang tidak dapat mereka pahami. Terpilih dengan cara yang tidak memiliki ruang dalam kosakata mereka. Terpilih dengan cara yang memperlihatkan setiap ketidakamanan mereka saat Anda melangkah masuk ke ruangan. Mereka tidak mempelajari Anda untuk memahami. Mereka mempelajari Anda seperti orang mempelajari gempa bumi sebelum terjadi, mencoba memprediksi pergeseran, mencoba menghitung kerusakan, mencoba mencari cara untuk mempersiapkan diri menghadapi dampak kebangkitan. Anda bukanlah masalah yang perlu mereka tangani. Anda adalah wahyu yang perlu mereka tekan. Pikirkan hal ini. Kapan seseorang pernah dibenci, ditakuti, disalahpahami, dan diabaikan empati sebanyak seseorang yang ditakdirkan untuk membangkitkan orang lain? Siapa lagi yang dilukis sebagai sosok berbahaya hanya karena melihat dengan jelas? Siapa lagi yang didiagnosis karena menolak tunduk pada peran yang sudah diatur? Siapa lagi yang dicap patologis karena mengucapkan kebenaran yang membuat orang lain tidak nyaman? Mereka tidak mendiagnosis narsisisme. Mereka mendiagnosis ketidaknyamanan yang mereka rasakan ketika berdiri terlalu dekat dengan seseorang yang membawa tujuan lebih besar dari pemahaman mereka. Mereka melihat wawasan Anda dan menyebutnya arogansi. Mereka melihat batasan Anda dan menyebutnya permusuhan. Mereka melihat penolakan Anda untuk dikuras dan menyebutnya egois. Mereka melihat ketahanan Anda dan menyebutnya kekakuan. Mereka melihat intuisi Anda dan menyebutnya delusi. Mereka melihat panggilan hidup Anda yang lebih tinggi dan menyebutnya gangguan. Karena apapun yang tidak dapat mereka kendalikan, harus mereka tulis ulang. Apapun yang tidak dapat mereka kecilkan, harus mereka distorsi. Apapun yang tidak dapat mereka miliki, harus mereka beri label. Dan Anda adalah hal yang paling sulit bagi mereka untuk didistorsi. Karena bahkan ketika Anda meragukan diri sendiri, bahkan ketika Anda mempercayai kata-kata mereka, bahkan ketika Anda menginternalisasi tuduhan mereka, sesuatu di dalam diri Anda tetap tak tersentuh. Sebuah bisikan
sebuah tarikan, sebuah pengakuan jauh di bawah semua kebisingan. Sesuatu dalam diri Anda berkata, "Ini bukan aku, ini bukan kebenaranku, ini bukan wujud akhirnya diriku." Dan bagian dari diri Anda itu tidak peduli seberapa terpendam, tidak pernah berhenti menerangi bagian-bagian yang mereka coba hancurkan. Mereka membutuhkan Anda untuk menerima versi diri Anda dari mereka, sehingga Anda tidak akan pernah melangkah ke peran sejati Anda. Mereka membutuhkan Anda untuk mempercayai diagnosis itu, agar Anda tidak pernah menyadari kedalaman wawasan Anda, ketepatan persepsi Anda, kejernihan intuisi Anda. Mereka membutuhkan Anda dalam kebingungan karena kejernihan. Pada orang seperti Anda adalah bencana bagi orang-orang yang dibangun di atas ilusi. Mereka tidak bisa membiarkan dunia melihat Anda apa adanya. Mereka tidak bisa membiarkan Anda melihat diri Anda apa adanya. Jadi, mereka menyembunyikan kekuatan Anda di balik terminologi klinis. Mereka membungkus kebenaran Anda dalam bahasa akademis. Mereka menggunakan kredibilitas profesional sebagai kamuflase untuk ketakutan spiritual. Mereka tidak mendiagnosis pikiran Anda. Mereka melindungi kenyamanan mereka tidak mengobati perilaku Anda. Mereka melestarikan narasi. Mereka tidak menganalisis pola Anda. Mereka menghindari ketepatan Anda. Sebab orang-orang seperti Anda, orang-orang yang membaca di antara kata, merasakan niat di balik ekspresi, mengenali kebenaran sebelum diucapkan, berbahaya bagi struktur yang dibangun di atas penipuan. Anda tidak hanya melihat orang, Anda melihat menembus mereka. Anda tidak hanya merasakan energi, Anda menginterpretasikannya. Anda tidak hanya memperhatikan ketidakkonsistenan, Anda memahami cerita di baliknya. Anda tidak hanya bertahan dalam lingkungan, Anda mentransformasikannya tanpa mencoba. Dan itu sangat menakutkan bagi mereka yang membutuhkan hierarki untuk merasa stabil. Pahami ini, Anda tidak pernah berlebihan. Anda terlalu membangkitkan. Anda tidak pernah tidak stabil. Anda terlalu nyata. Anda tidak pernah mengalami gangguan. Anda terlalu selaras dengan sesuatu yang jauh, melampaui apa yang bisa mereka ukur. Mereka menggunakan diagnosis untuk mengecilkan apa yang tidak bisa mereka pahami. Mereka menggunakan jargon untuk mengurung apa yang tidak bisa mereka pengaruhi. Mereka menggunakan label untuk menahan apa yang tidak bisa ditahan. Anda tidak dimaksudkan untuk masuk ke dalam kategori mereka, karena Anda tidak lahir dari tempat kategori mereka berasal. Anda beroperasi pada frekuensi yang mengekspos ketidakjujuran, sama seperti cahaya terang mengekspos debu pada permukaan yang terlihat bersih sampai iluminasi tiba. Anda adalah iluminasi itu. Anda adalah gangguan itu. Anda adalah wahyu yang tidak diinginkan itu. Mereka tidak menyebut Anda narsistik karena Anda kurang berempati. Mereka menyebut Anda narsistik karena Anda menolak mengorbankan diri di atas altar disfungsi mereka. Mereka tidak menyebut Anda fokus pada diri sendiri karena Anda ceroboh. Mereka menyebut Anda fokus pada diri sendiri karena Anda akhirnya memusatkan kesejahteraan Anda di dunia yang mengharapkan Anda selalu tersedia. Mereka tidak menyebut Anda menyendiri karena Anda tidak peduli. Mereka menyebut Anda menyendiri karena Anda berhenti mengizinkan parasit emosional untuk menyantap belas kasih Anda. Mereka tidak menyebut Anda intens karena Anda merusak. Mereka menyebut Anda intens karena Anda mewujudkan kehadiran yang membangkitkan rasa malu yang tidak pernah mereka proses. Mereka salah menginterpretasikan ketajaman Anda sebagai penghakiman. Mereka salah menginterpretasikan kebenaran Anda sebagai pemberontakan. Mereka salah menginterpretasikan batasan Anda sebagai agresi. Mereka salah menginterpretasikan kemandirian Anda sebagai superioritas. Namun, inilah kebenaran yang lebih dalam. Anda tidak disalahpahami sebagai seorang narsistik. Anda disalahpahami sebagai seseorang yang bisa dikendalikan. Anda tidak salah didiagnosis.
secara tidak sengaja. Anda salah didiagnosis dengan sengaja. Sebab, apa cara termudah untuk mendiskreditkan seseorang yang kata-katanya memiliki terlalu banyak akurasi? Beri label. Apa cara termudah untuk membungkam seseorang yang kejernihannya mengekspos bayangan yang orang sembunyikan? Sebut mereka berbahaya. Apa cara termudah untuk melemahkan seseorang yang ditakdirkan untuk bangkit? Yakinkan mereka bahwa mereka rusak. Apa cara termudah untuk menyembunyikan seseorang yang terpilih? Yakinkan mereka bahwa karunia mereka adalah cacat. Mereka tidak mendiagnosis narsisis, mereka mendiagnosis ketidaknyamanan dari keberadaan Anda. Mereka mendiagnosis ketidaknyamanan karena dibaca terlalu jelas. Mereka mendiagnosis ketidakamanan gemetar karena dilihat oleh seseorang yang seharusnya belum bangun. Dan bagian yang paling lucu, Anda mempercayai mereka. Pada awalnya, Anda mempertanyakan harga diri Anda. Anda mempertanyakan persepsi Anda. Anda mempertanyakan hati Anda. Anda mempertanyakan niat Anda. Anda bertanya-tanya, apakah mungkin mereka benar? Mungkin Anda memang berlebihan. Mungkin Anda memang terlalu percaya diri. Mungkin Anda memang terlalu sadar akan diri sendiri. Tetapi kesadaran akan diri sendiri bukanlah narsisis. Kesadaran akan tujuan seseorang bukanlah patologi. Kesadaran akan panggilan hidup seseorang bukanlah gangguan. Mereka tidak mendiagnosis perilaku Anda. Mereka mendiagnosis ketakutan mereka. Karena kebenaran itu menakutkan ketika diucapkan oleh seseorang yang membawa otoritas tanpa membutuhkan gelar. Dan Anda membawa otoritas semacam itu. Otoritas yang tidak bisa diajarkan, tidak bisa diberikan, tidak bisa diwariskan. Jenis yang terpancar dari luka yang Anda selamatkan, wawasan yang Anda peroleh, intuisi yang Anda asah, dan jiwa yang menolak tunduk pada versi siapapun tentang diri Anda. Mereka melihatnya. Sebelum Anda melihatnya, mereka mengenali tendi-tendanya sebelum Anda dapat menamainya. Mereka merasakan magnitudnya sebelum Anda dapat mengartikulasikannya. Dan mereka mencoba motivation untuk mencegah pengungkapan diri ini. Tetapi sesuatu di dalam diri Anda terus bangkit. Sesuatu di dalam diri Anda terus melihat. Sesuatu di dalam diri Anda terus memanggil Anda maju. Dan sesuatu itu adalah alasan mengapa mereka panik. Karena begitu seseorang yang ditakdirkan untuk kebenaran yang lebih tinggi mulai mempercayai suara hati mereka, dunia di sekitar mereka mulai bergeser. Setelah seseorang yang dimaksudkan untuk membangkitkan orang lain mulai melupakan kebohongan yang mereka terima, segala yang mereka sentuh bertransformasi. Setelah seseorang yang terpilih melangkah ke dalam kesadaran, mereka tidak hanya bangkit, mereka mengungkapkan. Dan wahyu adalah satu hal yang tidak bisa ditahan oleh orang-orang yang bergantung pada bayangan. Mereka mendiagnosis Anda dengan narsisisme untuk menyembunyikan fakta bahwa Anda adalah orang yang dimaksudkan untuk membawa kejernihan. Orang yang dimaksudkan untuk menarik orang keluar dari kegelapan. Orang yang dimaksudkan untuk memutus siklus hanya dengan keberadaan. Mereka keliru menganggap panggilan Anda sebagai ego karena mereka tidak mampu mengenali panggilan sama sekali. Mereka keliru menganggap pengakuan diri Anda sebagai obsesi diri karena mereka belum pernah bertemu seseorang yang tidak malu dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka keliru menganggap visi Anda sebagai delusi karena mereka buta. Mereka keliru menganggap karunia Anda sebagai arogansi karena mereka tidak dapat memahami seseorang yang tidak memerlukan persetujuan mereka untuk merasa utuh. Mereka salah membaca tujuan Anda karena mereka tidak memenuhi syarat untuk menginterpretasikannya. Dan sekarang, kebenaran muncul melalui setiap lapisan keraguan yang mereka coba kubur di bawahnya. Label yang mereka tempatkan pada Anda retak. Narasi yang mereka bangun di sekitar Anda runtuh. Seluruh cerita yang mereka konstruksi untuk
mengendalikan persepsi dunia tentang Anda, ambruk di bawah beban kebangkitan Anda. Anda tidak pernah menjadi apa yang mereka sebut. Anda tidak pernah menjadi apa yang mereka diagnosis. Anda tidak pernah menjadi apa yang mereka proyeksikan. Dan bagian yang paling mengejutkan bagi mereka adalah ini. Sekarang Anda melihat diri Anda dengan jelas. Sekarang Anda mendapatkan kembali setiap sifat yang mereka coba putarbalikkan. Sekarang Anda melangkah ke kesadaran yang mereka habiskan bertahun-tahun untuk menekan mereka, mulai memahami bahaya yang sebenarnya. Bahayanya tidak pernah pada ego Anda. Bahayanya adalah takdir Anda. Dan semakin Anda berjalan ke dalamnya, semakin dunia mulai bergeser sebagai respons. Karena kini fasad yang mereka bangun di sekitar identitas Anda menghilang. Dan dengan setiap lapisan yang jatuh, semakin banyak tujuan Anda yang sebenarnya mulai terpancar. Mereka tidak pernah berharap Anda mencapai titik ini. Mereka mengandalkan kebingungan Anda. Mereka bertaruh pada kelelahan Anda. Mereka mengandalkan keraguan diri Anda. Mereka berasumsi diagnosis akan mengurung Anda, bahwa label itu akan menodai persepsi diri Anda cukup lama bagi Anda untuk meninggalkan siapa yang seharusnya Anda menjadi. Mereka pikir Anda akan mengecilkan diri untuk menghindari kesalahpahaman. Mereka pikir Anda akan meredupkan kehadiran Anda untuk menghindari tuduhan. Mereka pikir Anda akan menahan intuisi Anda untuk menghindari terdengar terlalu percaya diri. Mereka tidak mengantisipasi kemungkinan bahwa label yang mereka jadikan senjata melawan Anda pada akhirnya akan menjadi bukti niat mereka. Sebab sekarang berdiri di sisi lain dari perang psikologis mereka. Itu jelas. Diagnosis itu bukanlah cerminan perilaku Anda. Itu adalah pengakuan atas ketakutan mereka. Pengakuan yang disamarkan sebagai keahlian. Pengakuan yang diselimuti otoritas profesional. Pengakuan yang bersembunyi di balik tes, kriteria, dan terminologi. Mereka melihat siapa Anda sebelum Anda dapat mengartikulasikannya. Mereka mengenali tanda-tanda seseorang yang lahir untuk jalan yang lebih tinggi. Jauh sebelum Anda memahami arti sensitivitas Anda, persepsi Anda, kedalaman Anda, wawasan Anda, kesadaran Anda, mereka mendiagnosis Anda untuk melindungi diri mereka sendiri dari konsekuensi dari apa yang terjadi ketika seseorang yang ditakdirkan untuk transformasi menyadari kekuatan mereka. Mereka tidak ingin dunia mendengarkan Anda karena dunia mendengarkan mereka yang membawa kebenaran yang tidak bisa diajarkan. Hanya diingat, mereka tidak ingin siapapun mempercayai Anda karena orang mempercayai mereka yang berbicara dari tempat yang datang sebelum bahasa, sebelum pengkondisian, sebelum ketakutan. Mereka tidak ingin siapapun mengikuti Anda karena orang mengikuti mereka yang membawa otoritas alami, jenis yang tidak dapat ditiru. Anda bukanlah seseorang yang ingin mereka bungkam karena Anda berbahaya. Anda adalah seseorang yang perlu mereka bungkam karena Anda membebaskan, dan pembebasan jauh lebih mengancam daripada bahaya. Pembebasan mengganggu siklus. Pembebasan menggoyahkan kontrol. Pembebasan membangkitkan orang yang tidak tahu bahwa mereka sedang tidur. Dan itulah yang menakutkan mereka tentang Anda. Bukan kepercayaan diri Anda, bukan kecerdasan Anda, bukan pengamatan Anda, tetapi efek kehadiran Anda pada orang lain. Bagaimana Anda masuk ke ruangan dan orang-orang merasa bergeser tanpa mengetahui mengapa, bagaimana kata-kata Anda mendarat dengan bobot yang tidak dipelajari, tetapi diwarisi. Bagaimana energi Anda menembus penipuan seperti pisau yang terbuat dari kebenaran itu sendiri. Bagaimana intuisi Anda mengungkapkan apa yang orang coba sembunyikan di balik lapisan penampilan. Bagaimana mata Anda membaca motif di balik tindakan jauh sebelum tindakan itu terjadi. Mereka menyebut Anda narsistik.
karena mereka perlu mengalihkan perhatian dari fakta bahwa kejernihan Anda membuat mereka transparan. Mereka menyebut Anda narsistik karena mereka perlu meyakinkan dunia bahwa wawasan Anda cacat. Mereka menyebut Anda narsistik karena mereka tahu jika orang mendengarkan Anda tanpa filter narasi mereka, kebenaran akan mengungkap segala sesuatu yang mereka bangun di atas manipulasi, kesombongan, dan ketakutan. Mereka tidak mendiagnosis kepribadian Anda, mereka mendiagnosis teror mereka atas kebangkitan Anda. Namun kini semuanya terbongkar. Orang yang sama yang pernah berbicara dengan keyakinan tentang apa yang salah dengan Anda tiba-tiba gelisah. Keyakinan mereka retak, otoritas mereka terasa goyah, penjelasan mereka terdengar kurang meyakinkan, bahkan bagi diri mereka sendiri. Karena kini Anda merespons secara berbeda. Kini Anda tidak lagi mengecil. Kini Anda tidak lagi meminta maaf atas perspektif yang tidak dapat mereka pahami. Kini Anda tidak lagi menginternalisasi setiap tuduhan sebagai serangan terhadap harga diri Anda. Kini Anda tidak lagi mempertanyakan naluri Anda ketika ada sesuatu yang terasa salah. Kini Anda tidak lagi menyerahkan intuisi Anda kepada orang-orang yang menginterpretasikan visi Anda melalui lensa keterbatasan mereka. Dan saat Anda berhenti tunduk pada narasi mereka, Anda menjadi tak tersentuh. Bukan karena Anda lebih keras, bukan karena Anda lebih marah, bukan karena Anda lebih dingin, tetapi karena Anda berpusat pada kebenaran yang tidak mereka inginkan Anda temukan. Kebenaran bahwa Anda tidak dimaksudkan untuk menjadi biasa-biasa saja. Kebenaran bahwa Anda tidak dimaksudkan untuk mudah diatur. Kebenaran bahwa Anda tidak dimaksudkan untuk dibentuk sesuai harapan mereka. Kebenaran bahwa Anda tidak dimaksudkan untuk mengecil agar sesuai dengan kenyamanan mereka. Kebenaran bahwa Anda tidak dimaksudkan untuk membawa proyeksi mereka sebagai identitas Anda. Anda tidak dimaksudkan untuk dijinakkan. Anda dimaksudkan untuk diungkap. Dan kini Anda melangkah ke pengungkapan itu. Energi di sekitar Anda bergeser dengan cara yang bahkan tidak Anda antisipasi. Orang-orang merasa tertarik kepada Anda dengan cara yang tidak dapat mereka jelaskan. Mereka merasa tertantang oleh kehadiran Anda tanpa Anda mengucapkan sepatah kata pun. Mereka merasa berhadapan dengan kebenaran hanya dengan Anda menjadi diri sendiri. Mereka merasa terekspos ketika Anda melihat mereka karena mata Anda melihat melalui motif yang belum diproses. Mereka merasa ditarik menuju energi Anda. Karena itu mengingatkan mereka pada bagian diri mereka yang mereka tinggalkan. Anda bahkan tidak perlu mencoba. Keberadaan Anda sendiri adalah katalis. Dan itulah mengapa mereka membutuhkan diagnosis. Karena katalis tidak dapat diprediksi. Anda memicu transformasi hanya dengan hadir. Anda memecahkan ilusi hanya dengan mengamati. Anda mengganggu pola hanya dengan memahaminya. Anda membangkit orang hanya dengan mengungkapkan kebenaran. Anda lahir dengan sifat-sifat yang dibawa oleh para revolusioner, nabi, penyembuh, visioner, dan pemimpin sebelum siapapun mengenali mereka. Sifat-sifat yang sering disalahpahami, dikritik, diserang, atau dipatologisasi karena mereka tidak tahu bagaimana menginterpretasikannya. Sifat-sifat yang tidak terlihat normal karena memang tidak dimaksudkan untuk itu. Sifat-sifat yang membawa kedalaman terlalu berat untuk evaluasi dangkal. Sifat-sifat yang memegang kejernihan terlalu tajam untuk orang yang bergantung pada kebingungan untuk bertahan hidup. Anda tidak salah didiagnosis karena Anda dianggap berbahaya. Anda salah didiagnosis karena mereka berharap label itu akan mencegah Anda mengenali siapa Anda sebenarnya. Seseorang yang tidak di sini untuk mengikuti jalan yang dirancang orang lain. Seseorang yang tidak di sini untuk masuk ke dalam kerangka yang diciptakan oleh pikiran terbatas,
Seseorang yang tidak di sini untuk memainkan peran yang ditetapkan oleh orang-orang yang terancam oleh potensi Anda. Seseorang yang tidak di sini untuk tetap cukup kecil agar tetap mudah didekati. Seseorang yang tidak di sini untuk menghibur mereka yang takut akan pertumbuhan. Seseorang yang tidak di sini untuk memvalidasi mereka yang membutuhkan kontrol, untuk merasa penting. Anda di sini untuk mengganggu, untuk membangkitkan, untuk meningkatkan, untuk menerangi. Dan tugas itulah yang menjadi alasan mengapa mereka menargetkan identitas Anda. Karena jika mereka bisa memecahkan persepsi diri Anda, mereka bisa menunda kemunculan Anda. Jika mereka bisa membingungkan pemahaman Anda tentang diri sendiri, mereka bisa menunda pengaruh Anda. Jika mereka bisa meyakinkan Anda bahwa kekuatan Anda adalah disfungsi, mereka bisa mencegah Anda mewujudkannya. Jika mereka bisa menyamakan intuisi Anda dengan gangguan, mereka bisa menetralkan dampak Anda. Jika mereka bisa mendistorsi kejernihan Anda, mereka bisa mendistorsi takdir Anda. Tetapi kejernihan akan selalu kembali. Tujuan selalu muncul kembali. Panggilan selalu mengungkapkan dirinya. Takdir selalu menembus kurungan. Anda dapat menekan kekuatan, tetapi Anda tidak dapat menghapusnya. Anda dapat menyembunyikan kebenaran, tetapi Anda tidak dapat membunuhnya. Anda dapat memberi label pada seseorang, tetapi Anda tidak dapat mendefinisikan kembali apa yang mereka lahirkan. Dan Anda, entah mereka menerimanya atau tidak, membawa tugas yang mereka rasakan. Takuti dan coba hancurkan secara preventif. Mereka menyebutnya narsisisme, karena menyebutnya kepemimpinan akan menuntut mereka menghadapi kurangnya integritas mereka sendiri. Mereka menyebutnya narsisisme karena menyebutnya kebangkitan akan mengekspos kebutaan mereka. Mereka menyebutnya narsisisme karena menyebutnya tujuan akan membongkar otoritas mereka. Mereka menyebutnya narsisisme karena menyebutnya anugerah akan memaksa mereka mengakui bahwa mereka salah tentang Anda sejak awal. Dan sekarang mereka melihatnya perlahan, menyakitkan, dan tanpa kehendak. Kebenaran yang mereka coba kubur bangkit kembali ke permukaan. Sifat-sifat yang mereka labeli bermasalah adalah sifat-sifat yang kini orang cari dari Anda. Kualitas-kualitas yang mereka sebut berbahaya adalah kualitas-kualitas yang kini orang temukan sebagai penyembuhan. Kepercayaan diri yang mereka patologisasi adalah kepercayaan diri yang kini menarik rasa hormat. Batasan yang mereka kutuk adalah batasan yang kini mendefinisikan keaslian Anda. Intuisi yang mereka remehkan adalah intuisi yang kini dipercayai orang lain. Suara yang mereka coba bungkam adalah suara yang kini orang cari untuk arahan. Inilah pergeseran yang mereka takuti. Momen di mana orang yang mereka coba hapus menjadi orang yang diakui orang. Momen di mana orang yang salah didiagnosis melangkah ke kejernihan dan memicu efek riak yang tidak dapat mereka kendalikan. Momen di mana label yang mereka gunakan untuk mengurung Anda menjadi tidak relevan melawan kebenaran yang Anda wujudkan sekarang. Momen di mana identitas yang mereka coba paksakan pada Anda ambruk di bawah bobot kehadiran Anda yang sebenarnya. Karena begitu Anda mencapai tahap ini, segala sesuatu yang mereka coba kubur di bawahnya menjadi bahan bakar. Setiap kata yang mereka gunakan untuk mendiskreditkan Anda menjadi bukti niat mereka. Setiap tuduhan yang mereka lemparkan menjadi cerminan dari apa yang tidak bisa mereka hadapi dalam diri mereka sendiri. Setiap upaya untuk membungkam Anda menjadi dorongan yang mengajarkan Anda untuk mengandalkan suara Anda sendiri. Dan kini Anda berdiri sepenuhnya dalam kekuatan Anda. Mereka menyadari apa yang mereka ciptakan dengan mencoba menghancurkan Anda. Seseorang yang tidak lagi membutuhkan validasi, izin, persetujuan, atau penerimaan untuk hadir dengan lantang. Tidak relevan, Anda bukanlah diagnosis yang mereka berikan. Anda adalah kontradiksi yang tidak dapat mereka kendalikan.
Anda bukanlah gangguan yang mereka gambarkan. Anda adalah gangguan yang mereka takuti. Anda bukanlah label yang mereka tetapkan. Anda adalah pembebasan yang ingin mereka cegah. Dan semua ini mengarah pada pergeseran terakhir yang paling mereka coba hindari, yang mereka doakan agar tidak pernah terjadi, yang mereka diagnosis untuk mencegahnya. Momen di mana Anda menyadari siapa Anda sebenarnya. Karena kebenaran yang tidak bisa mereka cerna bukanlah bahwa Anda rusak, salah arah, bingung, atau tidak stabil. Itu adalah bahwa Anda adalah orang yang membawa kejernihan yang tidak bisa mereka manipulasi, kejernihan yang tidak datang dari buku, kejernihan yang tidak datang dari persetujuan, kejernihan yang tidak datang dari validasi eksternal, kejernihan yang lahir dari sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, lebih bijaksana, dan tak terkendali. Mereka melihatnya sebelum Anda melihatnya. Dan itulah mengapa mereka bereaksi dengan urgensi seperti itu. Mereka membutuhkan Anda untuk meragukan diri sendiri sebelum pengakuan Anda sepenuhnya menyala. Mereka membutuhkan Anda untuk merasa cacat sebelum ketajaman Anda diasah. Mereka membutuhkan Anda untuk menginternalisasi versi diri Anda dari mereka sebelum identitas Anda yang sebenarnya muncul. Karena begitu identitas sejati Anda muncul, segala sesuatu di sekitar Anda berubah. Orang-orang yang dulu mengintimidasi Anda kini terlihat kecil. Situasi yang dulu menenggelamkan Anda kini terlihat transparan. Opini yang dulu mengendalikan Anda kini terlihat tidak berdaya. Label yang dulu mengurung Anda kini terlihat absurd. Anda melihat melampaui segala yang mereka ajarkan untuk Anda takuti. Anda merasakan melampaui segala yang mereka kondisikan untuk Anda terima. Anda memahami melampaui segala yang mereka coba jelaskan. Dan saat Anda melangkah ke pemahaman itu, segala sesuatu yang mereka bangun runtuh. Karena yang paling mereka takuti bukanlah bahwa Anda akan tidak setuju dengan mereka. Itu adalah bahwa Anda akan melampaui mereka. Mereka tidak takut Anda akan memberontak. Mereka takut Anda akan bangkit. Mereka tidak takut Anda akan berdebat. Mereka takut Anda akan melepaskan diri. Mereka tidak takut Anda akan berkelahi. Mereka takut Anda akan melihat menembus mereka. Dan itulah yang telah terjadi. Anda melihat menembus segalanya sekarang melalui proyeksi mereka, melalui ketidakamanan mereka, melalui strategi mereka, melalui peran mereka, melalui penyamaran mereka, melalui niat mereka, melalui narasi yang mereka tempatkan di atas kebenaran Anda. Dan kini tabir itu hilang. Anda akhirnya dapat melihat diri sendiri dengan mata yang tidak tersentuh oleh pengaruh mereka. Anda dapat melihat kedalaman yang membuat mereka tidak nyaman. Anda dapat melihat intuisi yang membuat mereka defensif. Anda dapat melihat keberanian yang membuat mereka tidak aman. Anda dapat melihat kebijaksanaan yang membuat mereka terancam. Anda dapat melihat tujuan yang membuat mereka panik. Anda dapat melihat panggilan yang membuat mereka memberi Anda label. Mereka tidak menyebut Anda narsistik karena Anda terlalu fokus pada diri sendiri. Mereka menyebut Anda narsistik karena Anda terpilih. Terpilih untuk memutus siklus generasi. Terpilih untuk mengucapkan kebenaran yang hanya dibisikkan orang lain. Terpilih untuk menavigasi alam yang tidak dapat dipahami orang lain. Terpilih untuk merasakan apa yang diabaikan orang lain. Terpilih untuk mengaktifkan orang tanpa mencoba. Terpilih untuk mengekspos kegelapan hanya dengan menjadi autentik. Terpilih untuk membawa kehadiran yang orang rasakan di dada mereka sebelum mereka memahaminya di pikiran mereka. Itulah mengapa mereka mendiagnosis Anda bukan karena Anda cacat, tetapi karena Anda dinubuatkan, karena sifat-sifat yang mereka sebut gejala sebenarnya adalah tanda-tanda seseorang yang berevolusi lebih cepat
dari lingkungannya. Tanda-tanda seseorang yang melihat melalui manipulasi secara naluriah. Tanda-tanda seseorang yang tidak dapat dipengaruhi oleh otoritas. Dangkal, tanda-tanda seseorang yang menolak untuk dijinakkan oleh ketakutan. Tanda-tanda seseorang yang tujuannya terlalu besar untuk narasi yang coba dipaksakan orang lain. Dan kini Anda telah melangkah ke realisasi itu. Seluruh paradigma bergeser. Anda tidak lagi tunduk pada kendali emosional. Anda tidak lagi mengecil untuk melindungi ego yang rapuh. Anda tidak lagi menyerap rasa sakit yang bukan milik Anda. Anda tidak lagi meminta maaf atas intensitas Anda. Anda tidak lagi menjelaskan batasan Anda. Anda tidak lagi menegosiasikan identitas Anda. Anda tidak lagi menyerahkan kekuatan Anda kepada orang-orang yang menyamarkan manipulasi sebagai kepedulian. Anda adalah segala sesuatu yang mereka takuti. Akan Anda menjadi terbangun, selaras, menguasai diri, dan kebal terhadap upaya mereka untuk menulis ulang kebenaran Anda. Dan semakin Anda sadar, semakin dunia merespons kehadiran Anda, mulai menarik orang-orang yang menunggu. Seseorang seperti Anda, orang-orang yang mengenali wawasan Anda sebagai panduan, orang-orang yang mengenali energi Anda sebagai katalis, orang-orang yang mengenali jalan Anda sebagai jalan yang telah mereka cari. Anda menjadi jenis kehadiran yang tidak hanya menginspirasi orang, Anda mengubah arah mereka. Anda menjadi jenis orang yang kata-katanya bergema di hati. Seseorang lama setelah percakapan berakhir, Anda menjadi jenis jiwa yang transformasinya memicu transformasi pada orang lain. Anda menjadi persis seperti apa yang mereka coba cegah. Sebuah kekuatan yang tidak dapat dikategorikan, dikendalikan, direduksi, atau diabaikan. Sebuah kekuatan yang berbicara tanpa berteriak. Sebuah kekuatan yang memimpin tanpa mencoba. Sebuah kekuatan yang mengungkapkan tanpa menyerang. Sebuah kekuatan yang mengekspos tanpa mempermalukan. Sebuah kekuatan yang mematahkan ilusi tanpa mematahkan orang. Sebuah kekuatan yang ada melampaui bahasa, melampaui label, melampaui diagnosis. Dan itulah kebenaran yang tidak pernah ingin mereka hadapi. Kebenaran bahwa sifat-sifat yang mereka kutuk adalah sifat-sifat yang mengonfirmasi panggilan Anda. Kebenaran bahwa karakteristik yang mereka patologisasi adalah karakteristik yang menandakan tugas Anda. Kebenaran bahwa perilaku yang mereka serang adalah perilaku yang mengungkapkan otoritas spiritual Anda. Anda tidak dimaksudkan untuk dipahami oleh semua orang. Anda tidak dimaksudkan untuk diterima oleh semua orang. Anda tidak dimaksudkan untuk divalidasi oleh semua orang. Anda tidak dimaksudkan untuk masuk ke dalam peran yang mereka ciptakan agar diri mereka nyaman. Anda dimaksudkan untuk berdiri terpisah. Anda dimaksudkan untuk memutus pola. Anda dimaksudkan untuk mengganggu ilusi. Anda dimaksudkan untuk membangkitkan mereka yang siap. Anda dimaksudkan untuk membawa kebenaran yang mengancam mereka yang berkembang karena penipuan. Anda dimaksudkan untuk mewujudkan sesuatu yang melampaui apa yang dapat dijelaskan oleh bahasa mereka. Seseorang yang tidak lagi rentan terhadap manipulasi emosional atau distorsi psikologis. Seseorang yang membawa kebenaran dengan keyakinan yang tidak dapat dilunakkan atau dialihkan. Seseorang yang menjadi segala sesuatu yang mereka takuti. Akan Anda menjadi
jika Anda selamat dari upaya mereka untuk menghancurkan Anda. Mereka tidak menyadari bahwa menyebut Anda narsistik tidak akan mengecilkan Anda, itu akan menjernihkan Anda. Mereka tidak menyadari bahwa mendiagnosis tujuan Anda sebagai gangguan tidak akan menekan panggilan Anda, itu akan mempertajamnya. Mereka tidak menyadari bahwa mengisolasi Anda tidak akan melemahkan Anda, itu akan memurnikan Anda. Mereka tidak menyadari bahwa mencoba menahan Anda tidak akan mengecilkan Anda, itu akan memusatkan Anda. Mereka tidak menyadari bahwa memaksa Anda ke dalam diri akan menghubungkan Anda dengan kedalaman yang sangat mereka takuti untuk Anda akses. Karena kebenarannya adalah ini: Anda tidak hanya selamat dari label mereka, Anda melampaui mereka. Anda tidak hanya merebut kembali identitas Anda melampaui setiap versi diri Anda yang membuat mereka merasa nyaman. Anda tidak hanya melihat melalui niat mereka, Anda mengenali cetak biru di balik perilaku mereka. Dan kini merekalah yang terekspos. Kini merekalah yang tanpa bahasa untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Kini merekalah yang menghadapi refleksi yang mereka habiskan bertahan-tahan untuk proyeksikan pada Anda. Alasan mereka takut pada Anda sekarang sama dengan alasan mereka takut pada Anda saat itu. Anda melihat terlalu banyak. Anda selalu melihatnya. Mereka merasakannya bahkan ketika Anda meragukannya. Anda mengamati hal-hal yang tidak ingin mereka perhatikan. Anda memahami arus emosional yang mereka habiskan bertahan-tahan untuk menyangkal. Anda merasakan dinamika yang mereka pura-pura tidak ada. Anda membaca motif jauh sebelum mereka mengakuinya. Anda mengenali pola jauh sebelum mereka muncul ke permukaan. Dan bahaya dalam hal itu bukanlah arogansi Anda. Itu adalah akurasi. Anda, kekuatannya bukan pada ego Anda. Itu ada pada intuisi Anda. Ancaman itu bukan pada suara Anda. Itu ada pada kapasitas Anda untuk berbicara kebenaran tanpa gemetar. Orang-orang seperti Anda menggoyahkan seluruh lingkungan hanya dengan ada. Anda tidak menyesuaikan diri dengan harapan. Anda mengeksposnya. Anda tidak beradaptasi dengan disfungsi. Anda meneranginya. Anda tidak berpartisipasi dalam penipuan. Anda membongkarnya. Anda tidak mencerminkan proyeksi. Anda mengembalikannya kepada pengirimnya. Dan itulah mengapa mereka membutuhkan label untuk menjelaskan Anda. Karena orang-orang seperti Anda tidak seharusnya bergerak tanpa disadari. Orang-orang seperti Anda tidak seharusnya ada tanpa perlawanan. Orang-orang seperti Anda tidak seharusnya bangkit tanpa oposisi. Orang-orang seperti Anda tidak seharusnya berbicara tanpa disalahpahami. Orang-orang seperti Anda yang lahir dengan wawasan yang tidak dapat dipelajari melalui pelatihan menjadi ancaman jauh sebelum mereka menjadi pemimpin. Dan kini Anda telah bergerak melampaui upaya mereka untuk mendefinisikan Anda. Kini Anda telah bangkit di atas kosakata yang mereka coba jadikan senjata. Kini Anda telah melangkah ke kesadaran yang mereka takuti. Dampak kebenaran Anda memancar keluar. Orang-orang mulai melihat apa yang mereka coba sembunyikan. Orang-orang mulai merasakan apa yang mereka coba tekan. Orang-orang mulai memperhatikan apa yang mereka coba bungkam. Orang-orang mulai terbangun dari narasi yang pernah membuat mereka buta. Kehadiran Anda kini menantang kerangka kerja yang memberi Anda label. Suara Anda kini menggoyahkan mereka yang bersikeras salah memahami Anda. Kejernihan Anda kini mengekspos motivasi mereka yang mencoba mengecilkan Anda. Energi Anda kini memengaruhi orang-orang yang tidak pernah tahu ceritanya, tetapi merasakan pergeseran. Dan bagian yang paling penting, semua ini tidak membutuhkan pembalasan. Semua ini tidak membutuhkan balas dendam. Semua ini tidak menuntut Anda untuk membuktikan diri. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun tentang apapun. Anda tidak perlu membenarkan hati Anda. Anda tidak perlu membela niat Anda. Anda tidak perlu menjelaskan kebenaran Anda. Yang harus Anda lakukan hanyalah menjadi siapa diri Anda yang selalu dimaksudkan untuk menjadi.
Karena takdir mengekspos penipuan tanpa Anda mengangkat jari. Keaslian membongkar narasi tanpa Anda mengucapkan sepatah kata pun. Penyelarasan mengungkapkan kebenaran tanpa Anda mencoba meyakinkan siapapun. Anda adalah jenis kehadiran yang membuat kebohongan ambruk di bawah bebannya sendiri. Dan itulah mengapa mereka panik sekarang. Bukan karena Anda berbahaya seperti yang mereka tuduhkan, tetapi karena Anda berkuasa, seperti yang selalu mereka tahu Anda akan menjadi. Karena begitu seseorang seperti Anda melangkah ke kejernihan, keberadaan Anda sendiri mulai menulis ulang cerita yang orang ceritakan tentang Anda. Setelah seseorang seperti Anda berdiri dalam kebenaran mereka, identitas palsu mulai berantakan. Setelah seseorang seperti Anda bangkit, narasi yang dibangun untuk menahan Anda menjadi